semua, kembali lagi ke segmen khusus kita hari ini, Ngonten Palmarum. Ini adalah konten yang bakal bicara tentang tema-tema yang seru buat teman-teman remaja dan pemuda. Sebelum kita mulai untuk ngonten, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen semua kesan-kesan kalian tentang tayangan ini. Check it out! Ya, hari ini saya bersama dengan seseorang yang spesial. Terima kasih. Boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Iya, nama saya Budi, Mbak. Oh ya, Iya. Budi aja Budi Pak. Prasojo. Oh ya, Budi Prasojo. Iya. Pak Budi ini salah satu bagian ya Pak dari Rawinala, khususnya sebagai Iya, saat ini saya dipercaya sebagai kepala sekolah dan Weh. kebetulan sebagai kepala panti juga. Weh, keren. Mantap, mantap. Kita bersama Makasih. kepala sekolah Yeah. Rawinala. Makasih ya Pak Makasih. udah Sama-sama, meluangkan Bu. waktunya. Sama-sama. Ya. Nah, ternyata tapi teman-teman, selain sebagai kepala sekolah, saat ini juga Pak Budi itu punya tugas khusus gitu yang penting sekali ya Pak ya. Iya, iya. Ternyata iya. Pak Budi ini menjadi ketua Ketua Hari Disabilitas Internasional se-apa Pak? se-DKI Jakarta. Se-DKI Jakarta. Wah, berarti tanggung jawabnya sangat besar sekali ya Pak ya. Iya, ini adalah amanah untuk memperjuangkan hak disabilitas, Mbak. Boleh diceritakan Pak persiapannya Iya, gimana? yang jelas kami di Rawinala sebagai organisasi sosial yang peduli terhadap pelayanan hak disabilitas. Kami memang ada pelayanan yang sekolah, terus kemudian ada pelayanan panti, kemudian ada pelayanan yang ada di masyarakat. Nah, pelayanan di sekolah ini kaitan dengan Hari Disabilitas Internasional ini karena yang kami kawal adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak disabilitas. Nah, kami mengupayakan supaya anak-anak MDVI ini supaya mendapatkan haknya untuk bisa sekolah. Terus kemudian yang kami layani juga, kami juga ada yang di panti atau di asrama. Bagaimanapun kita harus mengupayakan agar hak-hak anak kita itu mendapatkan perlindungan baik dari kekerasan, telantaran keluarga dan sebagainya. Begitu juga bagi para disabilitas yang ada di masyarakat, masih banyak para disabilitas yang belum mendapatkan haknya, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, sosial dan sebagainya. Atas dasar itulah kami di dalam HDI ini mengupayakan mengawal supaya hak disabilitas ini benar-benar dipenuhi haknya, khususnya hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi semacam mengkampanyekan Iya, lagi mengkampanyekan, ya Pak. mengawal. Memang undang-undangnya udah ada, hanya saja yang menjadikan permasalahan adalah bagaimana implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya mengakomodir daripada kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi udah ada tempatnya, udah ada ruangnya, tapi pelaksanaannya Iya, masih itu yang harus kita kawal. Makanya kami Rawinala sebagai lembaga yang peduli terhadap disabilitas mengawal itu, mengadvokasi supaya hak-haknya itu bisa dipenuhi oleh negara, masyarakat. Gitu, kurang lebihnya begitu. itu tujuannya nih Pak. Tujuannya How-to-nya utama. gimana Pak biar masyarakat yang kan kadang-kadang ada orang yang nggak terlalu peduli sama disabilitas atau mungkin orang yang nggak aware lah sama disabilitas. Nah, gimana untuk mengkampanyekan? Ya, dalam rangka ini kami rangkaian sebuah acara disabilitas bulan Oktober kemarin kami sudah melakukan webinar, 2 kali webinar. Antara lain adalah bagaimana kita mensosialisasikan tentang hak disabilitas, terus kemudian optimalisasi pemberdayaan tentang disabilitas. Terus kemudian nanti bulan November itu akan ada lomba pendamping bagi guru-guru yang menyangkut pada ya mungkin ada lomba voli, lomba tenis meja dan sebagainya. Terus kemudian di hari-harinya karena judulnya adalah bagaimana kita akan memberikan apresiasi terhadap prestasi seni dan kemudian keterampilan-keterampilan bagi disabilitas. Kita akan ada basar, akan ada talk show, ada pentas seni yang rencananya kami sudah diskusi waktu sama Profesor Bu Selviana untuk diadakan di MPR DPR sehingga sosialisasi tentang kemampuan-kemampuan anak masyarakat akan lebih mengerti dan apa sih seharusnya masyarakat bisa mengambil bagian untuk mendukung perwujudan hak itu akan lebih bisa diketahui secara umum gitu Mbak. Jadi tadi lombanya ada voli, Ada voli, gitu ada ya, Pak? tenis meja, ada futsal, ada boci. Kayaknya seru gitu banget Iya, ya. prinsipnya adalah kita bersama pendamping, bersama anak, berpartisipasi bersama untuk mendukung hak-hak disabilitas itu supaya dipenuhi oleh negara. Kalau basarnya Pak bisa diceritain nggak basarnya Nah, Pak? basar itu hasil kerajinan daripada anak itu sendiri.
Misalkan anak yang mampu membuat telur asin, anak yang mampu membuat keset, membuat sandal, membuat apa itu manik-manik gelang dan sebagainya, itu kita pamerkan. Nah, bukan pada masalah hasilnya seperti apa, tapi ini adalah bagian daripada hak anak-anak untuk bisa berpartisipasi menghasilkan hasil karyanya sendiri. Itu sudah luar biasa. Mau di-endorsein dulu Pak ke teman-teman biar teman-teman mau beli? Iya, Bapak Ibu semua, kami mohon tolong beri kesempatan anak-anak disabilitas untuk bisa berpartisipasi. Artinya dengan Bapak Ibu membeli sebagian kecil hasil kerajinan anak, itu adalah bentuk kepedulian Bapak Ibu terhadap hasil karya anak. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya selain saya dari teman-teman yang lain? Saya. Oh ya, yang mas-mas yang ganteng di belakang silahkan. Ya, Pak Budi, ada nggak pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman yang nonton ini terkait dengan apa ya kepedulian terhadap saudara-saudara yang dengan disabilitas? Ada nggak pesan untuk teman-teman Ya, semua? pesan saya adalah karena kadang-kadang orang memberikan perhatian terhadap disabilitas hanya atas dasar kasihan. Namun harapan kami adalah anak-anak disabilitas bukan untuk dikasihani, tapi bagaimana diberikan kesempatan terhadap pemenuhan hak-haknya. Itu yang paling penting. Sehingga karena anak-anak sekecil apapun itu punya prestasi. Walaupun dia hanya sekedar mencuci piring, itu juga sebuah prestasi. Jadi yang diberikan bukan karena kasihannya disabilitas, tapi karena prestasinya dia bisa mencuci piring. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Habis. Oke Pak Budi, wah itu gara-gara tadi Pak Budi ceritanya sambil semangat berkobar-kobar gitu ya teman-teman. Saya juga jadi ikut bersemangat. Terima kasih sekali. Mbak. Semoga acaranya lancar Amin. dan juga menggugah jiwa-jiwa lain untuk Amin. terus mau memperjuangkan hak-hak Amin. disabilitas. Amin. Ya. Terima kasih ya Pak Sama-sama Budi. Bu, kami tetap berharap dukungan dari orang tua, masyarakat, pemerintah, negara kami butuhkan untuk memberdayakan disabilitas sehingga inklusi benar-benar terwujud untuk anak-anak disabilitas. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi konten kita untuk edisi hari ini. Terus dukung teman-teman disabilitas supaya mereka bisa berkarya dan berguna bagi masyarakat dengan banyak hal yang bisa kita lakukan di sekitar kita, termasuk mengapresiasi keberadaan mereka. Sampai ketemu lagi di episode konten Palmarum selanjutnya. Terima kasih.